Kembali masih membahas soal potensi bisnis hidroponik. Kalau tadi disampaikan sama Pak Irawan bahwa yang menjadi kendala adalah pemahaman masyarakat. Pengertian gitu ya. Jadi masyarakat belum begitu aware, belum begitu paham tentang hasil-hasil tanaman hidroponik, tapi mungkin sekarang sudah mulai agak berubah. Tapi selain soal pemahaman masyarakat, apa yang biasanya menjadi kendala dalam berbisnis hidroponik ini? Kalau kita udah mulai hobi, udah ngerti cara tanam, next stepnya kita akan mau commercial, membuatkan satu bisnis. Selalu kalau udah bicarakan hydroponic business, masyarakat udah ada satu negatif, yaitu apa? Mahal. Modalnya gede. Kapan balik modalnya? Padahal kalau kita ngerti di hydroponic, itu harusnya terbalik. Dengan pakai modal gede, kita bisa hasilnya lebih cepat dan lebih balik modalnya lebih cepat dibanding pakai tradisional. Kenapa? Sistemnya kalau kita bilang, kita biasa tanam di tanah. Itu rata-rata 4 kali panen aja udah bagus. 4 kali panen? 4 kali per tahun. Kalau nggak ada hujan, nggak ada apa gitu. Dengan pakai hidroponik, pakai greenhouse, kan mahal modal greenhouse. Greenhouse yang berteknologi ya, bukan greenhouse hanya rumah plastik. Itu bisa kapasitasnya bisa di atas 10-15 kali panennya, Pak. Per tahun? Per tahun. Itu berapa kali lipat? 3 minggu sekali udah panen. Dari bibit tuh. Ini tanaman apa contohnya nih yang bisa? Sayur, lettuce, sayur, kangkung, cai simpok, coy, semua sama. 3 minggu, sebulan sudah mentoknya itu pada panen. Berarti 12 kali, 15 kali panen itu udah standar di dalam hidroponik kalau kita kontrol dia punya climate controlnya. Nah seringkali orang, kalau gitu saya coba yang kecil dulu deh, saya coba yang tradisional dulu, cuman ditutupin pakai greenhouse lah. Malah itu bukannya tambah panen, malah tambah bantet, karena nggak ada teknologinya. Nggak percaya dengan teknologi, cuma hanya rumah plastik aja. Nah itu terjadi seringkali tanamannya malah cuman panennya tetap 4-5 kali, cuman bedanya nggak kena hujan aja. Malah karena temperature-nya panas di dalamnya, lebih panas dari di luar, itu menjadi apa? Bantet. Nah, sedangkan kalau di high tech punya hidroponik, punya greenhouse, karena dikontrol semuanya, malah jadi productivity-nya tinggi. Iya, tapi kalau kita mau mulai itu dengan teknologi yang tinggi, modal pasti gede. Memang pasti gede kan. Nah ini ada nggak cara hemat bagi mereka yang baru mau memulai? Nah, gitu. Justru kalau mau cara hematnya gampang. Belajar dulu di hobi. Kalau kita udah ngerti hobi, nanti kita waktu bikin greenhouse yang smartnya itu, kita bisa akal-akalin dengan cara kita sendiri umpamanya. Temperature control kita pakai, nggak usah yang canggih dari luar negeri punya kita beli. Kita bikin aja yang model lokal-lokal sendiri lah. Bagaimana kontrol climate controlnya. Kita bikin juga sama. Yang penting kan hasilnya, Pak. Yang penting kan hasilnya. Bukan dari sudut kita cuman hanya asal bikin aja yang panas, nggak ada kontrolnya karena kita nggak ngerti tanam. Kalau kita udah ngerti tanam, ternyata ini sayur nggak usah pakai AC loh dinginnya. Pakai air juga boleh loh. Bagaimana kita dinginin dia punya sistem? Mungkin pakai mist, pakai apa segala. Nah akhirnya dapat mencapai kita punya tujuan. Temperature-nya mungkin 27 instead of 39 gitu. Jadi ada cara-caranya. Ada cara-caranya sebetulnya. Kita mau nggak? Nah untuk pemasarannya sendiri? Pemasaran sih nggak. Memang selama ini banyak orang yang sudah dari hobi, pakai hobi sistem, dia tanam komersial, digedein. Karena mutunya nggak bagus, karena mutunya nggak baik, susah banget jualnya. Pak ya? Nah, saya anjurkan jangan konsep begini, malah justru bangun greenhouse yang benar, bangun teknologi yang benar, langsung hasil jadinya walaupun skalanya lebih kecil, buat kapasitasnya kan lebih cepat. Investmentnya lebih gede di mulanya. Cuman kan kapasitas produktifnya bisa 10 kali, 12 kali, sampai 15 kali. Kan lebih menghasilkan. Dan quality-nya lebih stabil. Nah, kalau quality stabil, jual ke market itu mah nggak susah. Yang penting mutu. Seringkali Indonesia asal jadi, nggak ada mutu. Susah, market nggak bisa terima. Kalau mutunya bagus, gampang. Kalau dari harga? Harga hidroponik harus paling mahal. Harus paling mahal. Karena kenapa? Kita menjaminkan kalau mutunya kita bagus, harganya mahal, vitaminnya utuh dibanding tanam yang di tanah dan di lain-lainnya. Karena ini diumpaninnya dengan vitamin yang benar-benar
baik punya, yang bagus punya, yang food grade punya. Nah, dengan vitamin bagus ini mau nggak mau, customer juga berasa, oh saya kan mau sehat. Saya mau sehat, saya harus beli mutu yang bagus. Mutu yang bagus apa? Dijamin dengan tanaman yang bagus. Tanam bagus, nutrisinya bagus. Ya itu menjadi satu kekuatan di dalam hidroponik. Pak Irawan, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Market Corner. Thank you, Pak. Thank you. Ya pemirsa, siaran berita 1 News Channel saat ini bisa Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play. Sampai di sini Market Corner menemani pagi Anda. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Mewakili rekan Cakri Miller dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Andanu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.